kehidupan kami. Kami mau nyatakan Engkau Raja kami, Engkau Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, dan pagi hari ini kami datang sujud menyembah. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau Bapa. Kami bawa pujian penyembahan kami yang terbaik dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Roh Kudus melawati setiap kami yang hadir hari ini maupun online. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mulai dan kami habiskan ibadah raya kami yang dahsyat dan luar biasa pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus namanya. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama berkata Amin. Kau dimuliakan Yesus. Kau ditinggikan, kami bersyukur.
nyalakan api. Yes,
kami Tuhan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Yes God. Ku yakin anugerah yang mampu jadikan hamba yang benar.
bertambah kecil. Mengapa posisi kami harus bertambah kecil? Supaya Tuhan yang kami punya adalah Tuhan yang akan terus besar dalam kehidupan kami, di atas semua persoalan hidup kami. Kami percaya Tuhan, pada saat kami memuji memuliakan nama Tuhan, itu membawa nama harum di hadapan Tuhan. Dan bagian kami adalah bagian yang hanya bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan mengizinkan kami untuk datang beribadah lagi di tempat ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan buat Tuhan, dan segala puji-pujian buat Tuhan, dan segala kehidupan kami ini semuanya untuk Tuhan. Kami siap menerima firman Allah. Sama-sama kita katakan amin. Jadi semuanya katakan amin. Precious people, I grow, I go, I glorify. Tepuk tangan sekali lagi meriah untuk Tuhan. Yes. Salam dulu kanan kiri, katakan engkau tambah sehat hari ini ya. Amin ya. Yes. Nah. Set. Baik, silakan duduk. Shalom. Tetap semangat, amin. Merdeka. Oh, ini 17-an masih itu. Merdeka. Kurang. Itu masih apa? Ucapan merdekanya masih setengah tiang gitu. Merdeka. Lagi merdeka. Baik, kemerdekaan itu hak milik semua orang. Katakan amin. Dan itu merupakan sebuah hadiah yang diberikan kepada sebuah negara di saat mereka mengalami yang disebut dengan penjajahan. Mereka merebut, rakyat merebut kemerdekaan itu begitu mahal sehingga banyak korban yang harus direlakan. Tetapi di dalam Yesus cukup satu korban saja, yaitu Yesus. Katakan amin. Halo, katakan amin. Kemerdekaan di dalam Yesus berkorban itu cukup satu orang, yaitu Yesus sendiri. Ya, tidak perlu diwakilkan, tidak perlu dibuat sebuah tim kelompok untuk diberikan sebuah korban, tapi satu orang korban untuk selama-lamanya, dan satu orang adalah korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, di luar hujan ya? Enggak, hujan. Baik. Kita bersyukur pada saat ini. Perhatikan Bapak dan Ibu dan seluruh jemaat Tuhan terkasih. Bersyukur itu mudah, tetapi ada saatnya bersyukur itu juga sulit. Ya. Maka perhatikan, Injil yang pertama sekali itu diberikan Tuhan kepada kita itu untuk dirimu, bukan untuk orang lain. Halo? Amin. Injil Yesus Kristus itu pertama sekali memberitakan Injil, memberitahu Injil, kabar baik itu bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu. Jadi kita dulu yang harus dimerdekakan, kita dulu yang harus menerima Injil itu, baru kita bisa memahami, menyampaikan Injil itu kepada orang lain. Sebelum kita dimerdekakan oleh Injil itu, kabar baik itu, kita sulit untuk memberitakan itu kepada orang lain. Maka perhatikan seluruh jemaat Tuhan yang terkasih, tugas utamamu di dalam hidup ini, engkau harus selalu beritakan Injil itu pada dirimu. Katakan amin. Jangan dulu kepada orang lain, beritakan Injil itu kepada dirimu sendiri. Pada saat engkau mendengar, menyaksikan, bahkan juga melihat sesuatu yang tidak baik pada dirimu, berita Injil itu perlu engkau sampaikan pada dirimu dulu. Yang berbicara berita Injil, berita kabar baik. Situasi boleh tidak baik, real boleh tidak baik, tetapi kabar baik itu, Injil itu selalu kabar baik. Katakan amin. Maka ingatkan, selalu ingatkan kebaikan-kebaikan Tuhan pada dirimu. Jangan dulu pada orang lain, pada dirimu dulu. Ingatkan kebaikan-kebaikan Tuhan itu pada dirimu dulu. Tidak usah dulu kepada orang lain. Ya. Maka dengan engkau mengingatkan selalu kebaikan-kebaikan Tuhan itu pada dirimu, inilah pondasi yang membuat engkau dan saya itu selalu mengucap syukur. Katakan amin.
Halo, amin. Perhatikan lagi, perhatikan. Berita Injil itu pertama sekali itu diberikan padamu, pada dirimu, bukan pada orang lain, tapi padamu. Maka pada saat situasi yang tidak baik engkau lihat, engkau saksikan, beritakan kabar baik itu pada dirimu. Tuhan baik atas semua peristiwa ini. Tuhan baik atas semua perkara ini. Tuhan baik atas semua berita yang tidak bagus ini. Tuhan baik. Pada saat engkau selalu mengatakan kebaikan-kebaikan Tuhan pada dirimu, engkau sedang memberitakan Injil pada dirimu sendiri. Amin. Orang lain belum tentu memberitakan Injil itu padamu. Perhatikan. Orang lain belum tentu, bahkan orang lain malas memberitakan Injil itu padamu. Ya, maka berita Injil pertama sekali untuk dirimu. Dan siapa yang bisa bekerja untuk dirimu? Dirimu sendiri. Tidak usah menunggu dari orang lain, tapi dari dirimu sendiri harus keluar, selalu memberitakan Injil pada dirimu. Halo, amin. Berapa hari yang lalu, waktu saya dengan ibu dan beberapa ada rekan, waktu kami makan di sebuah tempat di Pulau Jawa sana, di situ ada jualan, bisa dikatakan B2, gitu ya. Nah, tempatnya itu warung cukup tinggi karena itu di bukit. Terus saya melihat harganya sangat murah. Sedangkan di tempat yang lain itu 2 kali lipat harganya. Tapi ini kenapa murah? Saya curiga kan? Perlu tahu curiga? Di sana hampir 50.000, di sini 20.000. Ada apa? Kan gitu. Nah, setelah melihat seperti itu, saya mengetahui yang punya warung itu, pemilik warung itu seorang bapak. Nah, waktu saya tanya, Pak, kenapa harganya itu sangat murah? Ternyata mereka punya ternak babi sendiri. Nah, di dalam bayangan kami, bahwa bapak itu namanya jual babi ya, pasti orang Kristen dong. Betul dong? Betul ya? Pasti dong. Tapi pada saat itu saya sedikit curiga. Ini bukan di Kalimantan loh. Saya curiga. Terus siapa yang masak ini, Pak? Kami. Terus saya tanya lagi, Bapak bergereja di mana? Oh, saya bukan orang Kristen. Saya agama yang sebelah. Kaget kan? Halo? Kaget setengah mati. Terus ibu bilang, terus yang cicipi ini siapa? Ya saya. Coba. Disitulah keluar statement, apa yang dibilang bapak itu? Haram itu apa yang keluar? Semua yang masuk itu halal. Ya. Halo, perhatikan, semua dunia ini lagi bergeser. Ya. Mereka tidak melihat lagi itu haram atau tidak haram. Mereka melihat itu dari segi hukum dagang, itu sangat menguntungkan. Jadi mereka ternyata sudah pelihara babi, jual babi ke pasar, terus masak babi itu lagi. Lengkap mereka. Itu yang membuat akhirnya nilai satu porsi itu jadi 20.000. Karena babinya dari ternak mereka. Ya. Baik, saya usul jemaat Tuhan silakan pelihara babi ya. Pelihara babi ratusan, nanti bisa dijual di warung dan bisa juga kami datang untuk makan. Yang pasti kalau harganya lebih murah dari tempat lain pasti laku. Amin. Halo, amin. Loh, di sana di sekelilingnya itu bukan seiman, tapi mereka bisa. Dan saya bisa melihat orang di luar Yesus juga ternyata bisa bersyukur gitu. Halo, amin. Di luar Yesus ternyata banyak orang juga bersyukur. Nah, keterlaluan kalau orang Kristen tidak bersyukur. Sedangkan di luar Yesus banyak orang bersyukur. Maka hari ini perhatikan, untuk membuat engkau selalu bersyukur di hadapan Tuhan, selalu tancapkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hatimu. Tancapkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam pikiranmu. Kalau dua hal itu kau tancapkan di hati dan pikirmu, maka akan selalu keluar ucapan syukur.
Amin. Karena alasan kita untuk tidak bersyukur itu sangat banyak. Tetapi alasan kita untuk bersyukur juga jauh lebih banyak. Maka hari ini tancapkan terus. Berita Injil itu berita sukacita. Berita Injil itu tidak ada kabar buruk, tapi kabar baik. Dan di atas kabar baik ini adalah keselamatan. Tidak ada di atas lagi keselamatan. Amin. Waktu saya dan ibadah di Malang, ada rekan pelayanan, ada 2 orang masih muda dipanggil Tuhan. Masih muda. Ya, waktu saya lihat story mereka, saya kenal, dan mereka masih sangat muda. Makanya kita bersyukur sampai hari ini Tuhan kasih kita panjang umur. Katakan amin. Halo, amin. Ngomongkan mungkin bersyukur. Jangan ngomel-ngomel. Jangan bersungut-sungut. Jangan menggerutu. Yuk kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18 yuk. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala situasi, terjemahan lain. Jadi kalau berbicara situasi berarti cakupannya lebih luas. Mengucap syukurlah dalam segala musim. Artinya hal satu, hal yang kedua bisa berubah-ubah. Semua hal itu bisa berubah. Semua musim itu bisa berubah. Semua situasi itu bisa berubah. Maka engkau mengucap syukur bukan karena situasinya. Mengucap syukur itu bukan karena perubahannya. Mengucap syukur itu bukan karena sesuatu yang kau dapat, engkau tidak dapat jadi dapat. Bukan itu. Kalau tertuju kepada perubahan, maka ucapan syukur yang sesungguhnya itu belum tepat. Belum tepat. Maka perhatikan sekali lagi, banyak orang bersyukur karena mendapat sesuatu. Banyak orang bersyukur yang tadi dia satu rumah menjadi milik 2 rumah, punya 2 rumah. Orang tadi bersyukur sakit jadi sembuh. Itu situasi, itu segala hal. Maka penekanan untuk bersyukur itu bukan pada situasinya, bukan pada peristiwanya, bukan pada sesuatu yang kau dapat, yang kau tidak dapat jadi dapat. Itu semua hanya sebagai bonus yang Tuhan berikan padamu. Tapi ucapan sesungguhnya, kebenarannya bukan terletak di situ. Ya, perhatikan. Maka perhatikan. Ucapan syukur itu bukan maumu. Perhatikan. Ucapan syukur itu bukan maumu. Kalau maumu, kalau kehendakmu, maka engkau akan berbicara situasi. Tapi lihat di situ, mengucap syukur itu dikehendaki siapa? Halo? Dikehendaki siapa? Allah. Bukan engkau kehendaki itu. Kalau mengucap syukur itu karena kehendakmu, itu akan terbatas. Itu akan sempit. Engkau dan saya akan terjebak pada situasi. Tapi lihat, bersyukur itu kehendaknya Tuhan, bukan kehendakmu. Artinya kalau itu maunya Tuhan, kita tinggal ikut. Jadi bersyukur itu bukan maumu, tapi maunya Tuhan. Kalau maunya Tuhan, berarti itu benar. Tapi kalau itu maumu, suatu saat engkau tidak akan bersyukur. Maka bersyukur itu kehendak Allah, kehendak Tuhan, bukan kehendakmu. Jadi kalau fokusmu bersyukur itu Tuhan, kehendak Tuhan, itu yang membuat dalam semua situasi engkau sangat mudah untuk bersyukur. Amin. Halo, amin. Saya dengan ibu pergi ke Malang itu untuk menemani teman ospek, yaitu si nomor 2. Kehendak kami ya seperti itu. Tapi setelah 2-3 hari ibu periksa. Setelah diperiksa, ambil keputusan untuk operasi.
menghadapi operasi besar. Perhatikan, waktu tadi saya menghadapi dan ibu menghadapi sesuatu kenyataan, rencana ospek, bersyukur itu mudah. Betul? Tapi nyampe di malam ternyata ini nggak jadi. Yang jadi ini, ibu harus operasi. Periksa dan dokter mengatakan harus operasi. Nah, perhatikan. Kalau pas dengar seperti ini kan gelap semuanya. Betul tidak? Gelap. Padahal pengumuman pada saat itu operasi siang hari, Bang. Tapi kok jadi gelap ya? Kan gitu. Nah, kok jadi gelap? Tapi lihat, karena ucapan syukur itu bukan kehendak saya. Sulit kan mengucap syukur kalau sudah keputusannya operasi, betul tidak? Kalau tadi lu menemani di sini ospek, wah gampang ucap syukur. Tapi di sini yang nggak kami undang nih, ini yang nongol. Nah, bagaimana untuk bersyukur di sini? Maka sekali lagi, bersyukur itu bukan kehendakmu dulu, tapi kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan itu yang kau lakukan dan saya, maka dalam situasi di sini akan bersyukur, situasi di sini juga akan bersyukur. Katakan amin. Katakan amin. Seluruh jemaat Beva mengucap syukur sekali lagi bukan karena perubahan sesuatu, tapi itu kehendaknya Tuhan yang dikehendaki Allah. Terus di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau itu kehendaknya Allah, berarti itu juga kehendaknya Yesus. Halo, amin. Nah, ternyata yang di sini itu memang harus dioperasi karena itu sudah ditunda 10 tahun yang lalu. Nah, ya sebagai manusia kami tetap juga teledor. Dan puji Tuhannya 10 tahun ditinggal, disimpan itu, ada miom itu. Disimpan di situ. Dan harus operasi. Tapi lihat, kan yang saya kirim ke jemaat Tuhan bukan pada saat ibu operasi lagi kan, tapi lagi begini tuh yang naik mobil kan, mobil di rumah sakit. Halo, amin. Perhatikan, waktu saya buat seperti itu kabar baik untuk kami. Itu juga kabar baik untuk seluruh jemaat. Karena berita Injil itu pertama sekali untuk dirimu, bukan untuk orang lain. Katakan amin. Apa pernah saya expose di FB, ibu lagi parah sakit apa begini, yang dimana nanti ada kepentingan pribadi di situ, kan kita nggak paham. Tapi berita Injil itu harus selalu berita kabar baik. Setuju katakan amin. Nah, teman-teman ibu banyak datang dokter-dokter, tapi ketiga ibu langsung meninggalkan rumah sakit, langsung jalan. Operasinya itu besar, diameternya kalau nggak salah berapa nih? Berapa senti? Sangat besar. Nah, tapi ibu sudah turun naik tangga sampai kakek. Jadi kalau hari ini jalan juga banyak lubang, ibu masih dalam kondisi begini sampai, halo, itu kehendak Tuhan loh. Itu ucapan syukur kami, amin. Amin. Tadi waktu kami sampai di bawah, kami makan, ibu bilang, aduh saya nggak bisa ibadah nih. Saya nggak jawab. Saya mengatakan tak usah, saya mengatakan ibadah, tapi ibu tetap ibadah. Halo, katakan amin. Perhatikan, kepada siapapun kau harus selalu beritakan kabar baik. Tak usah berita-berita buruk. Karena berita buruk itu tidak akan membawa engkau dekat dengan Tuhan. Justru yang ada itu ketakutan. Tetapi selalu sampaikan berita baik itu pada dirimu sendiri, baru kepada orang lain. Yuk, tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi bersyukur itu kehendak siapa? Kurang semangat. Bersyukur itu kehendak siapa? Allah. Ngomong kanan kiri, bersyukur itu kehendak Tuhan.
bukan kehendakmu. Kalau lagi kehendakmu, Bang Oden misalnya yang masih belum ada kejelasan sampai sekarang, dia sulit untuk beribadah. Kalau ucapan syukur itu tergantung Bang Oden, maunya Bang Oden, sulit. Betul tidak? Kita menyampaikan tentang pasangan hidup kepada Bang Benny juga sulit untuk bersyukur. Tapi karena bersyukur itu kehendak Tuhan, bukan kehendak Bang Benny, makanya dia tetap bisa main bass, doneng 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 dong 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 deng dong dong, tepuk tangan dong untuk Tuhan. Nah, amin ya. Itu kita di dalam Tuhan harus selalu bersyukur. Apapun yang terjadi, hendaklah Bapak dan Ibu bersyukur, karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Perhatikan lagi, ini yang paling penting tadi, bahwa bersyukur itulah kehendak Tuhan. Tetapi ingat, mengapa kita bersyukur? Ini dari kita. Tadi bersyukur itu dari pihaknya Tuhan, itu maunya. Yang kedua ini bersyukur itu juga harus menjadi maumu. Amin. Tapi sebelum maumu, ingat bersyukur itu maunya Tuhan. Setelah kau sudah tanam kebenaran ini, maka bersyukur itu juga menjadi maumu. Perhatikan, pada saat kau bersyukur itu maumu, bukan karena engkau mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dirimu baru bersyukur, tidak. Perhatikan, maka kita tadi yang mau bersyukur ini, kenapa kita mau bersyukur? Itu karena Allah yang sudah minta damai dengan kita. Halo, perhatikan, waktu manusia jatuh dalam dosa, berarti yang bersalah manusia kan? Betul tidak? Yang melanggar firman manusia. Tapi manusia itu, Adamah itu, tanah itu tidak mau mencari Tuhan. Justru dia bersembunyi, betul? Karena dia sudah malu. Maka perhatikan, ya, yang seharusnya yang melakukan kesalahan itu pasti mudah untuk minta maaf, betul? Tapi kalau seseorang itu tidak salah dan dia minta maaf, itu sulit. Yang menyebabkan konflik dunia ini dengan manusia, yaitu manusia jatuh dalam dosa. Tapi yang minta damai itu bukan manusia. Justru yang minta damai itu Tuhan. Maka apa alasanmu bersyukur yang kedua? Itu karena Tuhan yang minta damai denganmu. Siapa kita kalau sampai Tuhan yang minta damai? Kita ini di posisi orang berdosa, tidak layak untuk diampuni, tidak layak untuk ditebus. Tapi lihat, Tuhan kita tadi sebagai ucapan syukurnya kepada kita manusia ini, dialah pribadi yang minta damai denganmu. Kita berdamai. Maka melalui perdamaian ini di dalam pribadi Yesus Kristus, itu yang tadinya kita seharusnya masuk kepada kematian kekal, itu dipindahkan Tuhan kepada kehidupan yang kekal. Semua itu bisa terjadi karena Tuhan yang minta damai. Amin. Jadi sebagai dasar untuk bersyukur di hadapan Tuhan, itu karena Tuhan sudah minta damai. Jadi kalau hanya perubahan kepada sebuah nilai rupiah, jangan itu pondasinya. Karena kalau secara nilai rupiah, kau dapat misalnya 1 minggu ini 1 juta, ternyata minggu kedua kau tidak dapat apa-apa, sulit untuk bersyukur. Maka bersyukur itu penekanannya bukan nilai. Bersyukur itu penekanannya bukan karena perubahan sesuatu, tetapi bersyukur itu karena itu kehendak Tuhan. Dan bersyukur itu juga karena Tuhan minta damai denganmu. Amin. Halo, amin. Maka di dalam Yesus, oleh Yesus dan demi Yesus, Allah itu mengizinkan kita bersuka cita senantiasa dan meminta kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Maka mengucap syukurlah dalam segala hal. Katakan amin. Orang kalau suka bersyukur itu
itu sangat mudah mendatangkan kerajaan sorga turun padanya. Orang kalau suka bersyukur, itu pasti sehat. Amin. Jantungnya pasti sehat, ginjalnya pasti sehat, semuanya pasti sehat. Karena waktu seseorang itu bersyukur, itu berarti mengeluarkan semua bibit-bibit penyakit di dalam tubuhmu. Tapi kalau orang suka bersungut-sungut, ngomel-ngomel, itu dia lagi menanam benih penyakit pada dirinya sendiri. Maka dikatakan firman, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi di saat kita selalu bergembira, itu karena pondasinya ada bersyukur. Maka hari ini kita harus selalu bersyukur. Karena apa? Karena syukur itu berarti kita mengakui Tuhan. Bersyukur itu berarti kita menghargai Tuhan. Katakan amin. Makanya pada saat kita yang sudah berumah tangga lihat pasangan menjengkelkan, makanya jangan dilihat terus. Jangan dilihat terus. Langsung berpaling saja. Maksudnya bukan berpaling kepada wanita yang lain, bukan. Nah, itu untuk membantu kita untuk mengurangi kejengkelan. Siapa dalam pasangan itu yang gak pernah jengkel dengan pasangannya? Gak mungkin tidak pernah. Betul tidak? Betul ya, Bang Bening? Oh belum ya? Maaf Bang. Ya, pasti menjengkelkan. Maka lihat, pada saat terjadi seperti itu, lebih baik lihat ke atas saja. Nah, jadi depan teras, langsung lihat ke atas kan lihat langit toh? Nah, jadi pada saat melihat ke atas, jangan di dalam rumah, karena yang lihat nanti plafon. Ya kan? Jadi lihat, bersyukur itu artinya bahwa kita mengakui bahwa Tuhan yang minta damai dengan kita. Akui itu. Tidak ada kemampuan kita dari sononya itu mencari Tuhan. Maka iman Kristen yang benar adalah Tuhan yang menemukanmu. Di tempat yang lain, kepercayaan mereka dia yang menemukan Tuhan. Itu gak benar. Tapi iman kita Tuhan yang menemukanmu. Kalau Tuhan yang menemukanmu, pasti ketemu toh. Kalau Tuhan yang menemukanmu, pasti benar. Tidak mungkin salah. Tapi banyak di tempat yang lain, kepercayaan yang lain, mereka lah yang mencari Tuhan. Itu salah. Karena kalau manusia itu mencari Tuhan, dari sononya Adam jatuh dalam dosa, dia tidak pernah mencari Tuhan. Tolak ukurnya di situ. Waktu manusia, waktu Adam, dia jatuh dalam dosa, hatinya pertama itu tidak cari Tuhan, tapi sembunyi. Dia sembunyi. Maka perhatikan, orang yang sembunyi pasti posisinya lagi dicari, betul? Betul tidak? Orang yang bersembunyi berarti posisinya mengharapkan ada orang mencari dia. Dan pada saat itu Allah pun bertanya, Adam, di manakah engkau? Itu berarti Tuhan mau mengangkat, ya, Tuhan mau mengangkat Adam supaya masuk di dalam percakapan. Mengapa engkau melakukan itu? Bukankah aku dulu sangat mengasihimu? Bukankah dulu aku adalah rekanmu? Bukankah dulu segala sesuatu yang kuberikan padamu itu sempurna di hadapanmu? Perhatikan, ya, hari ke-6, angka 6 itu adalah hari penutupan semua penciptaan. Dan itu ditutup manusia. Jadi pada saat manusia itu dijadikan Tuhan, sudah dijadikan, maka mulai dari hari pertama seluruh ciptaan itu menjadi sempurna. Katakan amin. Dan keberadaan manusia di hari pertama, hari terakhir ini, itu juga Tuhan sudah sediakan semua fasilitas. Maka engkau dan saya di hadapan Tuhan adalah ciptaan Tuhan yang terakhir yang paling sempurna. Amin. Amin. Ditutup. Dan kalau sudah ditutup, berarti sah. Perhatikan, bukan ciptaan yang pertama, hari pertama,
Bukan hari kedua, tapi justru hari ke-6. Pada saat hari ke-6, maka istilah rest, istirahat, jadi sempurna. Jadi waktu Tuhan itu rest sempurna, Tuhan itu tidak lagi mau berpikir tentang penciptaan. Tuhan tidak lagi berpikir, Tuhan tidak lagi merancang-rancang. Karena waktu Allah rest sempurna, berarti seluruh ciptaan itu juga sudah lengkap, sempurna. Maka rest, Allah tidak mau lagi berpikir tentang penciptaan, karena sudah sempurna. Maka engkau dan saya kalau sudah di dalam Yesus, itu sudah sempurna. Ada saatnya Bapak dan Ibu tidak perlu lagi memikirkan ke depan ini. Istirahat dulu. Halo, istirahat. Jangan kita seolah-olah lebih pintar, lebih tahu dari Tuhan untuk memikirkan 1-2 hari ke depan. Ingat, di depan itu Tuhan akan selalu buka sehingga engkau tetap sempurna. Mau hari keberapa, tahun keberapa, engkau tetap sempurna. Dan Tuhan tidak tiba-tiba menyediakan itu lagi. Karena dari penciptaan pertama, waktu Tuhan rest, itu berarti seluruh ciptaan ini, termasuk khususnya manusia ini, sampai Tuhan panggil dia kembali lagi. Di dalam perjalanan sebelum Tuhan panggil, ternyata engkau dan saya dalam Yesus itu dalam perjalanan sudah sempurna. Tuhan tidak tambah-tambahkan lagi. Kalau ditambah-tambahkan berarti kurang sempurna. Halo, amin. Jadi waktu manusia itu sudah Tuhan jadikan, sudah sempurna. Kata sempurna di sini sampai nanti manusia itu selesai mengakhiri hidupnya itu, dia juga sudah sempurna. Tuhan tidak tambahkan lagi. Maka tentang manusia dalam penciptaan, Tuhan sudah berhenti berpikir. Rest. Maka hidupmu dan hidup saya saatnya juga pada saat seperti rest, istirahat. Engkau hanya memikirkan Tuhan saja. Katakan amin. Yang kedua, terakhir. Ya, yang kedua, lanjut Pak. Yuk, kita baca 1-3. Melangkahlah 1 langkah setiap hari dengan firman Tuhan. 1 langkah aja. Amin. Gak usah lompat, tapi 1 langkah saja. Tahu 1 langkah? 1 langkah itu bukan begini. Bukan. Nanti ada sesuatu nanti yang salah. Melangkah aja 1 langkah setiap hari. Kalau 1 langkah setiap hari, itu tidak akan membuatmu capek. Itu tidak akan membuatmu letih. Kalau kau melangkah 1 hari dengan firman 1 langkah saja, itu membuat setiap gerakanmu itu juga bisa terpantau. Tidak akan membawa penyakit pada dirimu, pada fisikmu. Karena kau melangkah 1 langkah saja. Halo, amin. Maka kita baca firman Tuhan. Lanjut Bang. Yuk kita baca 1-3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Perhatikan, firman itu pelita, bukan senter. Kalau senter itu kita nyalakan, berarti 10-20 meter ke depan sudah tahu. Bisa paham ya? Tapi ini pelita. Kalau zaman kita itu dulu pelita itu lampu sprong ya. Yang ada kecil, yang ada sumbu. Dia hanya bisa menerangi 1-2 meter. Bahkan 1 meter di sekeliling kita. Langkah yang ketiga, itu sudah gelap. Maka pelita itu, dia sesuai pelita, berfungsi pelita tadi, itu setiap langkah pasti terang, langkah pertama. Langkah yang kedua itu sudah gelap. Maka perlu lagi langkah yang kedua, terang lagi. Maka perlu lagi langkah yang ketiga, terang lagi. Maka firman itu pelita. Bukan senter, tapi pelita. Maka engkau dan saya itu setiap hari harus melangkah 1 langkah saja dengan firman. Amin. Nah kita kan tidak tahu apa yang terjadi 10 meter di depan ini. Kita nggak tahu ada lubang kan? Atau mungkin seperti film-film sekarang ada kuntilanak lagi nunggu kan? Ya kan? Pakai baju pocong. Nah, kalau kita tahu sudah ada di situ, pasti kita nggak mau melangkah.
itu semuanya gelap, kita tidak tahu ada lubang atau tidak, kita tidak tahu di depan 10 meter itu ada ular kobra atau tidak, kita nggak paham. Tapi pada saat kita, itu tadi 10 meter, langkah yang pertama, sisa 9, betul? Betul tidak? Langkah kedua, sisa 8. Langkah ketiga, sisa 7. Sehingga langkah ke-10 kita tahu, ternyata di situ, di 10 meter, 10 langkah ke depan, ternyata tidak ada lubang. Ternyata tidak ada ular kobra. Ternyata tidak ada babi hutan. Tidak ada. Maka firman Tuhan itu juga tidak pernah muluk-muluk. Firman Tuhan itu akan menuntunmu selangkah demi selangkah. Setuju, katakan amin. Halo, amin. Maka jangan heran kalau ada orang yang berapi-api duluan, tapi ternyata 3 bulan kemudian dia hilang. Nah, ingat, banyak sekali orang sudah melangkah dengan iman, tapi karena terburu-buru dan bisa dikatakan langsung lari. Ternyata nanti setengah tahun kemudian kita melihat dia tidak ada lagi dalam gereja. Justru dia sudah banyak di luar sana. Maka perhatikan, firman Tuhan hari ini menuntunmu selangkah demi selangkah. Tuhan tidak akan pernah memberikan langkah ketiga, karena langkah ketiga itu gelap. Tuhan hanya memberikan satu langkah demi langkah. Katakan amin. Yang pasti di dalam Tuhan akan selalu progres. Mau satu langkah tetap progres, langkah yang kedua tetap progres. Itu hidup kita di dalam Tuhan. Maka firman ini membuat kita mengenal Allah. Selangkah demi selangkah ini, itu akan membuat kita mengenal Allah. Tidak mengenal Allah yang salah, tapi mengenal Allah. Katakan amin. Waktu ke Surabaya, saya dengan ibu ketemu dengan seorang bapak. Ya. Jadi anak kami lulus masuk UB itu kan karena harus menghadapi beberapa tes. Tapi yang teman ini enggak, dia hanya menghafal saja sebuah kitab dari yang lain. Dan ternyata dia sudah hafal itu, bisa lulus untuk UB. Nah, sedangkan yang lain harus berjuang kan? Belajar ini, belajar ini, belajar ini, belajar ini. Tapi yang satu ini hanya menghafal saja. Dan dia bisa lulus. Dunia bergeser. Halo. Kalau saya buka sekolah tinggi di sini, terus syarat utama untuk diterima di sini, maka GG kau harus bisa menghafal Alkitab. Perjanjian lama GG kau harus hafal ya 10 kitab. Padahal perjanjian lama masih banyak kan, 29 kan, 10 saja. Perjanjian baru 3 kitab saja. GG kau diterima di sekolah tinggi ini. Semua sedang bergeser. Maka perhatikan lagi, dimanapun engkau dan anak-anak kita suatu saat, kalau mereka tetap melangkah dengan firman selangkah demi selangkah, perhatikan bahwa mereka akan dituntun kepada kebenaran lepas kebenaran. Akan dituntun kebenaran menuju kebenaran. Dan ternyata firman Allah yang selangkah demi selangkah itu membuat kita mengenal Tuhan. Dan itu juga membuat kita mengenal diri kita sendiri. Jadi perhatikan firman Tuhan ini tadi, pelita bagi kakiku, tujuannya engkau mengenal Tuhan. Dan yang kedua, engkau mengenal dirimu sendiri. Karena banyak orang tidak mengenal dirinya sendiri. Dia lebih banyak mengenal orang lain daripada dirinya sendiri. Sehingga perhatikan lagi, firman Allah menuju kepada kita, sehingga yang salah dan yang dapat membahayakan kita berjalan ke depan ini hanya firman Tuhan yang bisa beritahu. Katakan amin. Maka pelita dan terang itu membimbing kita dalam pekerjaan dan juga di dalam kehidupan kita. Pegang hidup ini dengan firman Allah. Karena apa?
Karena di dalam dunia ini, bahwa kehidupanmu, masa depanmu tidak ditentukan oleh kekayaan, tidak ditentukan oleh kekuasaan, kita tidak juga ditentukan oleh kenikmatan dunia ini, tapi semua ditentukan melalui firman Allah. Karena semuanya itu sekejap juga bisa hilang. Amin ya. Sekarang banyak yang viral toh. Baru saja dia menjabat sesuatu, dia sudah ketangkap, hilang semua. Saya dengan ibu ngomong, istrinya itu nggak tegur kan gitu. Saya bilang, enggak kali, kan gitu. Nah, sehingga apa yang diperkatakan itu akhirnya menyerang dia sendiri. Bila perlu di Indonesia ini harus ada juru tembak. Kalau melakukan soal langsung dor gitu. Ternyata yang ngomong itu yang harus sebenarnya didor. Berubah semua. Maka hidupmu tidak boleh diatur perkataan orang. Amin. Hati-hati dalam setiap perkataanmu. Supaya pada saat ada sesuatu peristiwa yang tidak baik padamu, maka sesuatu yang tidak baik itu juga nanti tidak menyerangmu. Lebih baik perkatakan saja selalu firman pada dirimu. Berita Injil pertama sekali beritakan itu pada dirimu, terus pada orang lain. Katakan amin. Satu nats lagi. Kita semua bangkit berdiri, pemain musik. Nah, kita semua bangkit berdiri. Satu nats lagi. 1 Yohanes 2:17. Kita baca bersama-sama 1 dan 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin ya. Yuk, firman Tuhan ini jelas kok. Supaya kita hidup selama-lamanya berarti melakukan semua kehendak Allah. Apa tadi kehendak Allah? Halo? Kehendak Allah apa tadi? Mengucap syukur. Gak usah terlalu banyak dulu. Apa tadi kehendak Allah? Mengucap syukur. Orang mengucap syukur itu akan tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan lagi dengan imanmu, amin. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Haleluya. Dimuliakan, amin, amin. Ditinggikan Yesus
Kami bersyukur karena itu kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Pada saat kami mendasari kehidupan ini dengan selalu bersyukur di hadapan Tuhan, berarti kami lagi menancapkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Sehingga pada saat situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak menguntungkan, bahkan situasi yang mencekam, maka berita Injil pada diri kami sendiri harus selalu kami beritakan. Tuhan besar, Tuhan Maha Agung, Tuhan sempurna, bahkan Tuhan yang bekerja atas semua perkara hidup kami. Di depan kami hanya ada Tuhan, dan kami percaya di atas semua hal peristiwa dalam hidup ini yang di luar kemampuan kami, Allah kami yang besar sudah berkuasa. Tancapkan itu di dalam hati dan pikiranmu, sehingga hal-hal yang membuatmu takut, yang membuatmu tidak berani, yang membuatmu khawatir, itu hanya bisa diselesaikan pada saat engkau selalu memperkatakan yang baik tentang Tuhan pada diri dan juga pada hatimu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga bersyukur karena Allah yang sudah minta damai dengan kami manusia berdosa. Dan waktu kami bersyukur, dasar kami bersyukur, itu adalah dasar di mana keselamatan itu sudah kami terima. Dan keselamatanlah di atas segala-galanya yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak. Tentu kami juga melihat perbuatan Tuhan terhadap kami. Dan pada saat kami melakukan perjamuan Tuhan ini, itu kami terus mengingatkan, itu kami terus tinggal dalam janji Tuhan, lepas janji Tuhan. Makasih Bapak. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Tubuh Kristus yang sempurna, dan Yesus sudah menjadi manusia. Dia juga memiliki seluruh tubuh seperti yang kita miliki hari ini. Maka Yesus yang sempurna itu, tubuh Yesus yang sempurna kau makan hari ini, dan kau masuk di dalam kesempurnaan bersama dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang sempurna tempatnya di sorga, maka engkau dan saya juga tempatnya di sorga. Makasih Bapak, kami makan tubuh Kristus. Segala sesuatu dalam tubuh kami yang tidak baik, yang tidak menguntungkan kesehatan dalam tubuh kami, hari ini kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semuanya sehat, kuat, makmur, panjang umur. Semua sakit penyakit, bahkan yang tersimpan masih ada sisa, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mau makan. Setiap yang percaya mau memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Haleluya Tuhan. Darah Yesus yang sempurna diberikan padamu dan pada saya melalui salib, dan sudah tertumpah. Dan itu memang harus terjadi supaya darah Yesus yang sempurna kau terima hari ini, sehingga hidupmu dan hidup saya semuanya di dalam darah Yesus. Maka hari ini juga engkau dan saya serta seluruh isi keluargamu, anak-anakmu, termasuk anak yang masih dalam rahim hari ini pun, semuanya menjadi keturunan Yesus. Kau terima ini, sesuatu yang tidak baik pada darahmu hari ini juga disembuhkan oleh darah Yesus, dan kau terima kesembuhan dari Yesus. Mari semua yang percaya kau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur di hadapannya 1-2 menit. Tuhan baik, Yesus baik, Yesus luar biasa. Segala kemuliaan hanya bagimu. Kaulah kami yang sempurna. Haleluya. Glory bagimu, glory bagi Tuhan. Yesusku, Yesusku,
kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk segalanya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi katakan dengan imanmu, amin. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lagi katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Kami akan terus mengambil komitmen untuk bersyukur di hadapan Tuhan, karena itulah kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Allah kami yang hidup sudah minta damai dengan kami, sehingga kami manusia berdosa ini angkat Tuhan setinggi-tingginya menjadi pemilik surga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Diberkati semua rumah tangga, diberkati semua anak-anak, diberkati semua pekerjaan-Mu, bahkan diberkati terus di dalam setiap prestasi yang Tuhan izinkan akan terjadi dalam setiap rumah tangga. Diberkati semua anak-anak muda yang mereka masih melihat ke depan. Mungkin mereka melihat seperti tidak ada harapan, tapi hari ini mereka punya Tuhan. Dan Tuhan yang mereka punya bukan di belakang, tapi yang di depan. Dan Yesus sudah ada di dalammu. Dan percaya itu, bahwa segala sesuatu yang terbaik untuk semua anak-anak Yud akan terjadi padamu. Punya pasangan hidup yang cinta Tuhan, punya pekerjaan masa depan yang akan terus naik. Bahkan studimu pun Tuhan berkati, Tuhan buat yang terbaik. Bahkan segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi akan terjadi padamu. Dan semuanya hal yang terbaik Tuhan turunkan padamu. Terima kasih Bapak. Diberkati semua pekerjaan Bapak dan Ibu, usaha diberkati. Bahkan setiap keluar masuk dari rumah ada tiang api, ada tiang awan sebagai tulungmu setiap hari. Ada tiang api siang hari, ada tiang api pada malam hari, dan juga ada tiang awan pada siang hari. Sehingga tidak ada satupun yang bisa melukai, menyakiti, bahkan juga membuat rusak di dalam hidupmu. Karena ada tubuh Kristus, darah Yesus yang sudah membungkusmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak.
Tuhan yang selalu nolong dan menyertai kami. Kami bersyukur, dan sebagai ucapan syukur kami saat ini juga kami diberikan Tuhan kesempatan untuk mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Diberkati setiap persembahanmu, ucapan syukurmu, bahkan juga persepuluhanmu, dan apa yang Tuhan gerakkan padamu hari ini. Tuhan menolong dan Tuhan memberkatimu berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, kami semua menerima berkat dari Tuhan. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan